Halo kakak, selamat sore. Aku Ming dari Ming Tarot akan membacakan life purpose buat Kak Vanessa. Jadi di sini nggak pengen bacain hubungan sama orang, soal hidup aja ke depannya. Cuman ini akan lebih dibacakan secara general berarti ya. Wah, bertebaran angka 4 dan pentacles ternyata. Jadi gini Kak, di kartu yang pertama ini seperti kartu yang nunjukin tentang akar, kartu yang nunjukin tentang kenapa sih kehidupan kakak selama ini kayak gini, seperti apa sih kedepannya juga. Jadi yang pertama di sini aku melihatnya justru ada trauma nih Kak, ada trauma yang mungkin mendasari kenapa kehidupan kakak seperti ini. Dan traumanya ini ke sosok seorang pria yang dominan dalam kehidupan kakak. Mungkin dulu waktu kakak kecil, soal ayah mungkin. Jadi kakak mesti agak berpikir atau agak mengingat-ingat sedikit ke atas tentang kondisi hubungan orang tua kakak. Karena di sini ayahnya bermasalah, ayahnya ada problem. Dan kakak itu seperti ada perasaan tertekan. Entah tertekannya karena saking baiknya ayahnya atau saking ngeselinnya ayahnya nih. Jadi kakak harus mikirin, inget-inget sendiri nih. Dimana mungkin kakak itu kayak ngerasa disupport, tapi support yang diberikan itu ujung-ujungnya membebani gitu sih Kak. Mungkin kakak terlalu lama hidup dalam rencana orang lain, terlalu lama hidup untuk membuktikan sesuatu ke orang lain, atau ayah di sini, atau sosok seorang pria dominan. Jadi bisa bukan ayah atau orang yang kakak suka, Pak D, atau orang yang menurut kakak kuasanya itu lebih tinggi daripada kakak, semisal pasangan gitu ya. Ya bisa aja traumanya nggak cuma sama satu orang gitu, tapi bertumpuk-tumpuk gitu. Ya susah juga jadi manusia ternyata. Lebih enak jadi kupu-kupu. Jadi di sini traumanya itu akibat diminta berhasil tapi sebenarnya kakak terbebani. Ya kakak bisa berhasil tapi kakak tidak merasa hidup di kehidupan yang kakak mau, tidak merasa hidup di kehidupan yang kakak cari, tidak merasa berjuang di hal-hal yang sebenarnya ingin kakak perjuangkan dalam kehidupan kakak. Ya seneng kalau kakak berhasil, itu kakak juga seneng, tapi di satu titik kayak aku ngapain sih kok kayak begini. Sedangkan untuk diri kakak sendiri, love purpose-nya di sini adalah Four of Pentacles, kartu angka 4 juga. Untuk apa? Untuk menjaga diri kakak sendiri. Jadi ini tuh kartunya akan agak kontradiktif sama kartu ketiga, tapi tenang aja, semuanya bisa dijelaskan ya. Di sini itu kakak disarankan untuk bertahan, mempertahankan hal-hal yang memang penting buat kakak, terutama dalam hal-hal yang bersifat duniawi. Duniawi itu apa? Materi, karir, kepemilikan terhadap suatu benda, suatu orang, menjaga orang-orang di sekitar kakak agar tetap dekat sama kakak. Jadi tugas kakak memang seperti itu di kehidupan yang ini untuk diri kakak sendiri. Kakak nggak bisa bersandar ke orang lain, karena mungkin orang lain juga nggak ngerti apa yang kakak mau. Jadi untuk diri kakak sendiri di sini adalah bertahan, bertahan menjaga, walaupun mungkin kadang kesusahan dan nggak bisa gerak. Kaki menjaga pentacles, tangan menjaga pentacles, kepala menjaga pentacles. Ini kan nggak bisa gerak dia, karena kalau gerak takut apa yang dia jaga ini hilang. Jadi memang begitu, kakak juga begitu, harus bisa menjaga sesuatu yang memang punya kakak. Jangan berharap orang lain akan memenuhi kakak, jangan berharap orang lain akan mengisi tangki cinta kakak yang mungkin lagi kosong. Namun ya mesti bisa merasa apa yang kakak miliki itu
adalah suatu hal yang cukup. Ya ini kan udah cukup nih, mau dikasih lagi juga nggak bisa pegang. Nah problemnya adalah ketika kakak pengen untuk mencari sesuatu yang lebih dari yang kakak miliki. Namanya orang kan hidupnya berkembang, pengen naik, pengen dapat suatu hal yang lebih. Ini kakak harus punya pengorbanan, melepaskan hal yang selama ini kakak jaga. Jadi ibarat wadah, ya wadahnya segini doang gitu. Wadahnya, aku punya wadah-wadahan nggak ya? Nggak ada. Inilah. Nah, semisal wadahnya cuma segini doang. Kalau mau diisi barang lain, ya kakak mesti harus mengeluarkan apa yang ada di dalam sini dulu. Apa seperempatnya, apa setengahnya, apa 3/4-nya, baru kakak bisa memasukkan hal-hal yang lain. Begitupun dalam kehidupan. Selain menjaga, mesti harus mengerti dan menyeimbangkan hal apa yang sebaiknya dilepaskan dan hal apa yang enggak. Karena enggak semua hal yang kakak jaga, enggak semua hal yang membuat kakak merasa terkungkung, yang kerasa enggak bisa lepas dalam kehidupan kakak itu akan ada dalam kekuasaan kakak. Hidup itu seimbang. Hidup itu harus seimbang. Dan di sini juga jangan sampai kakak melepaskan hal-hal yang seharusnya menjadi milik kakak dikasihin ke orang lain. Ini kan gambar yang lagi ngasih ke orang lain ya. Sehingga kakak sendiri kesusahan, sehingga kakak sendiri compang-camping, sehingga kakak sendiri merasa kekurangan. Nggak boleh, makanya harus ngejaga. Karena apa? Karena di sini nih, ini kartu ketiga, life purpose sama orang-orang lain, itu tuh kakak kebanyakan ngasih. Iya nggak? Terlalu dermawan, sehingga kadang-kadang tuh kakak nggak seimbang secara emosional, secara finansial, terlalu mikirin kebutuhan-kebutuhan orang lain, kayak nggak apa-apalah aku susah, nggak apa-apalah aku sedih, nanti juga bakal ditolong sama Tuhan, aku punya Tuhan kok. Ya bener, kakak punya Tuhan, makanya Tuhan ngasih sesuatu ke kakak buat kakak jaga. Ya walaupun memang ada baiknya nggak seerat kartu ini menyarankan. Makanya di sini disarankan untuk bisa lebih seimbang. Dilihat dulu orang yang mau kakak bantu. Karena kadang-kadang itu orang yang ngebohong, orang bisa ngebohong. Orang yang sebenarnya lebih nyaman sama kakak bisa terlihat lebih menderita daripada kakak, karena dia butuh support dari kakak. Emosional bisa, finansial bisa, tindakan-tindakan kakak bisa. Kalau tindakan itu contohnya kakak ngebantuin orang, kakaknya capek luar biasa capek, orangnya malah santai. Ini kan nggak boleh kayak gitu. Ketika kakak ngebantu orang, ya paling enggak dia juga capek seperti yang kakak rasakan. Gitu ya. Dan ini kartunya nih menarik nih. Angka 4, Emperor itu kan angka 4. Angka 4 juga, angka 6, angka 6. Ini tadi juga keluar nih angka 6 lagi kan. 6 of Wands gitu. Menarik banget nih kartunya nih. Suka aku lihatnya. Seru soalnya. Jadi di sini aku ulangi sedikit lagi bahwa ada kakak mesti memiliki pemahaman bahwa memberi dan menerima itu harus seimbang. Jadi kalau hubungan sudah tidak seimbang, entah kakak terlalu banyak menerima atau terlalu banyak memberi, nanti hubungan-hubungan sama orang lain bisa rusak. Kemudian dikarenakan ketiga kartu ini, di sini aku melihat ada mental blocking nih, Six of Cups. Ada karma yang datang berulang-ulang, memori-memori yang datang berulang-ulang yang membawa kebahagiaan buat kakak tapi tidak berlangsung lama. Karena apa? Karena ketutup sama trauma. Karena apa? Karena terlalu baik sama orang terus akhirnya dimanfaatin. Karena apa? Karena ketika sekali-kalinya bertahan ternyata terlalu menggenggam dan terlalu pelit kali ya. Pelit dalam banyak hal, emosional bisa, finansial bisa. Jadi kedepannya mungkin akan ada fase-fase yang berulang. Di sini aku melihat akan ada orang-orang yang datang kepada kakak tapi masih di kualitas The Emperor. The Emperor ini sebenarnya kalau orangnya matang bagus ya, punya leadership yang oke, orangnya logis dan segala macam. Tapi ketika orang ini belum matang, dia seakan-akan akan ngontrol kakak, pengen kakak selalu nurutin dia. Makanya di sini itu disarankan agar kakak ya gimana-gimana tetap harus menjaga diri. Gitu kan. Terus aku akan membuka dengan kartu yang lain tentang hal apa yang mesti kakak tahu dalam life purpose kakak. Upright semua ya.
Oke. 3 kartu. Nah, di sini ini adalah 2 kartu yang juga menunjukkan keseimbangan, Kak. Aku ingetin lagi bahwa ini malah ada duplikasi lambang di sini ya. Lambang apa? Lambang timbangan. Jadi memang yang mesti kakak tahu adalah bersabarlah ketika menjalani suatu hal yang belum jelas, dan bertindaklah ketika semuanya udah jelas dan seimbang. Tentang apa? Tentang hubungan sama orang lain, tentang keputusan-keputusan kakak, tentang orang baru yang datang atau orang lama yang kembali datang dalam kehidupan kakak. Jangan terlalu cepat kebawa perasaan deh. Jangan terlalu merasa bahwa semua itu pasti ada ujungnya, pasti ada hasilnya, karena bisa aja semuanya malah jadi jalan buntu. Jangan kayak terlalu merasa semuanya akan baik di awal, nggak boleh ya kayak gitu ya. Sekarang harus lebih aware, sekarang harus lebih hati-hati lagi, karena kadang-kadang kerja keras itu tidak selalu mendapatkan hasil yang bagus. Kesabaran juga tidak selalu mendapatkan hasil yang bagus. Jadi ketika ada hal-hal yang memang kakak lihat itu kurang baik, di sini ada penilaian. Semisal ketemu orang yang red flag gitu ya, karena yang aku lihat ujian terbesar dalam kehidupan kakak itu jatuhnya di cinta nih. Cinta yang diobok-obok sama entah orang lama, entah trauma lama yang gak selesai-selesai. Aduh. Jadi begitu, ada kebimbangan, ada keputusan sulit. Nah pada saat kayak gitu, dilihat secara objektif, seimbang enggak hubungannya, seimbang enggak hubungannya. Kakak bisa menjaga hal-hal yang seharusnya kakak miliki atau enggak dalam hubungan-hubungan kakak dengan orang lain, dalam kehidupan-kehidupan kakak. Kalau enggak seimbang, kalau kakak kebanyakan kehilangan, kalau kakak masih dipaksa capek untuk memenuhi ekspektasi-ekspektasi orang lain, ya udah kembali ke pola-pola yang lama dan nanti akan remedi dengan hal-hal yang mirip walaupun dengan orang yang berbeda. Gitu ya. Kemudian yang mesti kakak lakukan adalah, aku pakai deck yang berbeda lagi nih. Iya, kartuku banyak soalnya. Ini geser dulu. Hal yang mesti kakak lakukan adalah, nah, kita punya Queen akhirnya. Hal yang mesti kakak lakukan adalah jangan halu. 7 of Cups ini kalau kakak lihat, seseorang yang sedang berangan-angan melihat ada 7 piala nih, isinya macam-macam nih. Ada hal-hal yang dia pikirkan dengan baik. Ada hal-hal yang indah nih, kayak kembang, kayak semacam mahkota. Ada hal-hal yang imajinatif, halu-halu, delulu, kayak makhluk-makhluk mitologi, naga, kastil. Ada hal-hal yang terlihat menakutkan kayak ular. Ada seseorang yang dipikirin, ada hal misterius yang seakan-akan menarik dan bikin overthinking. Nah di sini ini kartu yang nunjukin kalau tanganmu tuh cuma 2 gitu loh kak. Jadi jangan merasa bahwa ini semua bisa jadi punya kakak, ini semua akan terjadi, entah hal yang baik atau entah hal yang buruk. Jangan kayak gitu. Fokus, kemudian kendalikan diri dan bertindaklah. Jadi bertindaklah ketika kakak bisa mengendalikan diri saat semuanya sudah stabil dan sudah tidak ada dalam kebimbangan. Nah ini sebenarnya kan kartu tentang kebimbangan nih, kartu tentang bingung ini dan ini, kartu yang satu tutup mata, satu terlalu menghayal. Jadi jangan hidup dalam ilusi, nanti kakak sakit hati. Hiduplah dalam realita, hal-hal yang bisa kakak kuasai, hal-hal yang bisa kakak tata, kemudian bertindaklah. Jangan nunggu orang lain bertindak buat kakak. Karena sekali lagi di sini yang utamanya tadi adalah kakak perlu untuk menjaga apa yang kakak punya, dan kakak perlu menjadikan itu sebagai pondasi untuk bisa bertindak ke arah yang lebih sesuai dengan maunya kakak. Ya sesuai dengan maunya kakak itu belum pasti hal yang bagus sih. Belum pasti kakak akan selalu melakukan hal yang baik. Cuman kan kita hidup buat belajar ya kak. Kita hidup tuh buat belajar, dan gak apa-apa kita salah, itu gak apa-apa. Hanya saja balik lagi di sini, apa ayo seimbangkan diri dalam hal memberi dan menerima dengan orang lain.
Kakak nggak harus selalu menjaga harmonisasi sama orang lain. Kakak nggak harus selalu baik-baik aja sama orang lain. Kakak juga punya diri kakak yang harus kakak jaga. Jadi itulah purpose kakak, untuk menjaga diri kakak sendiri biar tidak terulang ke pola-pola lama, apalagi tertindas sama seseorang yang mungkin kakak anggap sebagai sandaran tapi ujung-ujungnya malah ingin menguasai kakak, menyelewengkan pemikiran-pemikiran dan tindakan kakak untuk ujung-ujungnya cuma bisa mensupport dia, membanggakan dia atau apapun tanpa benar-benar dia memikirkan apa yang kakak inginkan ya. Jadi gitu soal general kehidupan kakak. Kalau tanya ke depannya akan apa ya, pola-pola akan berulang. Mungkin ada orang lama yang akan datang dengan memberikan kondisi-kondisi yang mirip ini lagi. Yang perlu kakak tahu adalah di sini jangan mengambil keputusan saat belum jelas melihat situasi, dan yang perlu kakak lakukan adalah jangan halu. Fokus di hal-hal yang bisa kakak kuasai dan bertindaklah. Jadi gitu kak, sekian pembacaan kali ini, semoga nggak bingung. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan salah-salah yang lain. Bye-bye.